Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan dan dijaga segala aktivitas. Nah, untuk sekarang kita akan masuk kepada bab baru di materi fungsi. Setelah sebelumnya kita belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, sekarang kita akan masuk kepada fungsi. Fungsi ini sebenarnya kalian telah belajar di kelas 8. Apa itu fungsi, bagaimana fungsi, kemudian daerah asal, apa itu daerah hasil. Baik, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya terlebih dahulu yang pertama menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional. Secara formal meliputi notasi daerah asal, daerah hasil, ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Yang kedua, menganalisa karakteristik masing-masing grafik, titik potong dengan sumbu, titik puncak, asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f pangkat 2x, 1 per fx, dan mutlak x, dan yang lainnya. Nah, indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini mengidentifikasi konsep relasi dan fungsi, menjelaskan definisi fungsi linier, menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi linier, mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi linier, kemudian menjelaskan definisi fungsi kuadrat, menentukan daerah asal dan daerah hasil dari suatu fungsi kuadrat, kemudian mengidentifikasi karakteristik dari grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir menganalisa karakteristik masing-masing grafik dalam kurung titik potong dengan sumbu titik puncak atau asimtot dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi f pangkat 2x, 1 per fx, mutlak x, dan lain sebagainya. Intinya, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang relasi, bukan relasi lagi, tapi sudah ke fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Mulai dari definisi, bagaimana daerah asalnya, bagaimana daerah hasilnya, kemudian bagaimana grafik fungsinya, kemudian apa karakteristik dari grafik fungsi. Nah, kita akan belajar tentang hal itu. Untuk fungsi rasional, di sini di indikator pencapaian belum dimasukkan karena kita akan membahasnya di pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk peta konsep pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama kita persepsi dulu, kita mengingat lagi, mengulang lagi tentang relasi dan fungsi yang telah kalian pelajari, mulai dari definisi, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Selanjutnya, baru masuk kepada materi inti, yaitu fungsi linier. Bagaimana notasi, bagaimana definisi, bagaimana daerah asal, bagaimana daerah hasil, dan bagaimana grafik fungsi linier tersebut. Setelah linier, masuk kepada fungsi kuadrat. Sama, kita akan mencari tahu definisinya, notasinya, daerah asal, daerah hasil, dan grafik fungsinya akan seperti apa. Untuk fungsi rasional kita simpan dulu, kita jeda, kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya di minggu depan. Baik, yang pertama coba ingat-ingat terlebih dahulu bagaimana atau apa sih relasi dan fungsi itu?
Ada yang masih ingat? Relasi adalah hubungan bla bla bla. Nah, untuk lebih mengingatnya, di sini ada satu pertanyaan pemicu atau stimulus. Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Nah, bagaimana daerah hasil, bagaimana daerah kawan, dan daerah hasil, kita akan bahasnya. Baik, sebelum kita membahas bagaimana definisi relasi, perhatikan kasus berikut ini. Bandung adalah ibu kota dari Jawa Barat. Makassar adalah ibu kota dari Sulawesi Selatan. Dan Padang adalah ibu kota dari Sumatera Barat. Nah, di sini ada dua himpunan. Yang pertama himpunan yang menyatakan nama kota, yang kedua himpunan yang menyatakan nama provinsi. Misalnya, kita misalkan himpunan nama kota sebagai A. Ada apa aja? Ada Bandung, ada Makassar, dan juga ada Padang. Sedangkan nama ibu kota kita misalkan dengan himpunan B. Himpunan B ada Jawa Barat, ada Sulawesi Selatan, kemudian ada Sumatera Barat. Nah, di sini ada hubungannya ternyata. Hubungan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu himpunan A itu merupakan ibu kota dari provinsi himpunan B. Jadi kalau kita akan menulisnya dengan panah, misalnya ada tanda sebuah diagram, ini Bandung, ini Makassar, ini Padang. Di sini himpunan A ke himpunan B, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Nah, maka hubungannya itu kita bisa gambarkan dari Bandung itu merupakan ibu kota Jawa Barat, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Padang, Sumatera Barat. Nah, ini merupakan contoh dari relasi. Kemudian, bagaimana atau apa daerah asal dari himpunan-himpunan atau hubungan tersebut? Yang dinamakan daerah asal itu yang merupakan himpunan A. Sedangkan yang merupakan daerah kawan adalah himpunan yang ditujunya, yaitu himpunan B. Jelas? Kalau sekarang apa itu daerah hasil? Nah, kalau daerah hasil adalah himpunan B yang dituju oleh himpunan A, yang merupakan hasil dari setiap anggota himpunan A, itu yang merupakan daerah hasil. Kebetulan di sini daerah kawan itu semuanya merupakan daerah hasil. Oke, kita ulangi. Berarti daerah asal dari hubungan A ke B ini merupakan himpunan A, Bandung, Makassar, Padang. Sedangkan daerah kawan yaitu himpunan B, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat. Dan daerah hasilnya pun sama, yang ditujunya setiap anggota himpunan A itu Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Ini juga merupakan daerah kawan, daerah dan hasil. Nah, jadi seperti itu untuk daerah kawan, daerah asal, dan daerah hasil. Selanjutnya kita akan lanjut kepada slide berikutnya.
Nah, bagaimana? Sudah ingat sekarang? Daerah asal itu yang bagaimana? Daerah kawan itu yang bagaimana? Daerah hasil itu yang bagaimana? Nah, dari pemaparan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa suatu relasi adalah hubungan antara suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Himpunannya bisa berupa A ke B maupun B ke A. Kalau kita mempunyai hubungan dari A ke B atau dari himpunan A ke himpunan B, maka yang menjadi daerah asalnya itu yang merupakan himpunan A, dan yang menjadi daerah kawan merupakan himpunan B. Bagaimana untuk daerah hasil? Daerah hasil adalah himpunan B yang memetakan setiap anggota dari himpunan A. Nah, itu yang merupakan relasi. Sedangkan kalau fungsi di dalam matematika yaitu pemetaan setiap anggota sebuah himpunan kepada anggota himpunan yang lain. Jadi di sini ada himpunan A yang menjadi daerah asal memetakan atau dihubungkan atau kepada himpunan B yang menjadi daerah kawan. Memetakan setiap anggota dari himpunan A kepada himpunan B. Jadi misalkan himpunan A-nya ada 5 anggota. Nah, 5 anggotanya ini kelima-limanya harus mempunyai hubungan ke himpunan B. Atau jangan ada yang jomblo di daerah asalnya. Sekarang korelasi antara relasi dan fungsi, maka suatu fungsi ini bisa dikatakan relasi, atau suatu fungsi sudah pasti itu merupakan relasi, tapi sebuah relasi belum tentu itu menjadi fungsi. Jelas ya? Nah, itu untuk apresepsi tentang relasi dan fungsi. Lebih jelasnya nanti kalian dapat pelajari di bahan ajar. Yang kedua, kita masuk kepada materi inti, yaitu fungsi linier. Nah, bagaimana definisi kemudian notasi daerah asal, daerah hasil dari suatu fungsi linier? Kita akan mulai lagi dari suatu permasalahan. Nah, di sini diketahui suatu fungsi linier f(x) sama dengan 2x dikurang 1 dengan x merupakan anggota bilangan asli kurang dari atau sama dengan 4. Ayo kita selesaikan. Baik, untuk selanjutnya adalah suatu fungsi linier. Di sini ada suatu permasalahan, diketahui suatu fungsi linier f(x) sama dengan 2x dikurangi 1. fx 2x, fx sama dengan 2x dikurangi 1 dengan x merupakan bilangan asli kurang dari atau sama dengan 4. X kurang dari sama dengan 4, di mana x merupakan bilangan asli. Nah, kita definisikan dulu bahwa ketika kalian untuk menemukan rumus f(x) sama dengan 2x min 1, artinya di sini suatu fungsi f memetakan dari x ke 2x min 1. Nah, itu. Jadi daerah asal dari suatu fungsi tersebut merupakan x-nya. Daerah asal yang merupakan x-nya. Di sini telah didefinisikan bahwa x-nya itu x kurang dari 4 dan x merupakan bilangan asli. Coba, bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 4 ada 1, bilangan asli mulai dari 1,
2, 3, dan tentunya 4, karena ini kurang dari sama dengan 4. Jadi, domain atau daerah asal domain dari f, df sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Sudah, ini untuk domain. Selanjutnya untuk rank, bagaimana untuk daerah hasil? Daerah hasil kita cari ketika masing-masing daerah asal ini kita substitusikan ke 2x min 1. X ini kita ganti dengan 1, 2, 3, atau 4. Jadi, daerah hasil atau rank dari F ketika X-nya 1, substitusi X sama dengan 1, berarti 2 kali 1, 2, dikurangi 1, 1. Kemudian, ketika X-nya 2, disubstitusi 2 dikali 2, 4, 4 kurangi 1, 3. Lanjut, ketika X-nya 3, 2 kali 3, 6 kurang 1, 5. Yang terakhir, ketika X-nya 4, substitusi ke fungsi 2 kali 4, 8, 8 kurangi 1, 7. Nah, udah selesai, udah semua bilangan asli kita substitusikan, maka ini yang merupakan daerah hasil. Ada apa aja? Ada 1, 3, 5, dan 7. Nah, untuk sekarang, untuk menentukan grafik fungsi linier dari fungsi ini, kita bisa mengambil dari domain dan rank ini, dari daerah asal dan daerah hasil ini. Kita ambil angka-angka ini bisa sebagai titik-titik yang dilalui oleh fungsi tersebut. Misalnya, ini kan tadi ketika X-nya 1, maka daerah hasilnya 1, maka titik yang dilaluinya adalah 1,1. Ketika X-nya 2, hasilnya 3, maka titiknya 2,3. Titik selanjutnya berarti 3,5, 4,7. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu koordinat kartesius, di sini fungsi X, di sini sumbu X, kemudian yang tegak sumbu Y, titik 1,1, 1,1, titik 2,3, 1,1, 2,3, 5, titik 3,5, 3,5, misalnya di sini 5, ini kurang atas ya, di sini ada 7 misalnya, 4,7 yang terakhir, 4,7. Nah, coba lihat. Jadi untuk grafik fungsi linier dari 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 7, grafiknya seperti ini. 1, kita hubungkan dengan garis 1 ke 2. Nah, untuk himpunan atau untuk daerah asalnya yang dibatasi, ini kan daerah asalnya dibatasi nih, maka grafiknya pun terbatas. Maka grafik fungsi liniernya tidak garis dari sampai tak hingga, tapi cukup dari daerah asalnya ini. Daerah asal kan ini dari mulai 1 sampai 4, berarti grafiknya pun dari mulai 1 sampai
4. Jadi seperti ini kira-kira dalam gambar. Nah, jelas ya, untuk ranknya pun demikian. Ranknya dari 1 sampai 7 paling besar. Maka gambarnya pun gambar dari X dari 1 sampai 7 paling atas. Demikian. Nah, bagaimana pemaparan tadi tentang fungsi linier, mulai dari notasi dan daerah asal dan lain-lain? Jadi, fungsi linier ini sama kayak persamaan linier, cuman bedanya ini merupakan fungsi. Nah, dapat disimpulkan bahwa fungsi linier adalah fungsi polinom, khusus dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 1, atau bisa disebut fungsi berderajat 1. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini adalah f(x) sama dengan ax tambah b, dengan a tidak sama dengan 0, dan a, b merupakan anggota dari himpunan real. Fungsi linier ini bisa juga disebut fungsi garis, karena gambar yang akan didapat dari fungsi tersebut merupakan grafik berupa garis. Nah, untuk rumusnya sendiri, f(x) ini, maka dapat kita jabarkan. Di sini ada f(x), berarti ada suatu fungsi f memetakan x ke ax tambah b. Ada suatu fungsi ada suatu fungsi f memetakan x ke fx. Fx-nya ini ax tambah b. Nah, yang menjadi daerah asalnya merupakan x, yang menjadi daerah hasilnya merupakan ax tambah b. Nah, itu. Untuk gambarnya tadi sudah dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada fungsi kuadrat. Setelah tadi paham mengenai fungsi linier, kita masuk kepada fungsi kuadrat. Nah, sama kayak sebelumnya, kita mulai dengan suatu permasalahan atau suatu pertanyaan. Diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 3, dengan x merupakan anggota bilangan bulat di antara negatif 1 dan 5. Nah, di sini bagaimana notasi daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, grafik fungsinya seperti apa? Mari kita bahas. Baik, untuk selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Di sini ada suatu permasalahan, misalnya ada suatu fungsi kuadrat f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 3. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 3. Kemudian diketahui bahwa x ini merupakan bilangan bulat di antara negatif 1 dan 5. Nah, x di antara negatif 1 dan 5, dan x merupakan bilangan bulat. Yang pertama, kita definisikan terlebih dahulu bahwa fungsi fx ini berarti fungsi f memetakan dari x ke x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 3. Nah, yang menjadi daerah asal dari fungsi ini diketahui bahwa x-nya itu di antara negatif 1 dan 5. Di antara negatif 1 dan 5 yang merupakan bilangan bulat ada apa aja? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, dan 4. Jadi, daerah asal atau domain dari fungsi
f ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini cukup untuk domain seperti ini, berarti kan bilangan bulat. Selanjutnya, untuk daerah hasil. Daerah hasil kita lihat dari masing-masing daerah asal dari fungsi ini. Daerah hasil atau rank dari f adalah ketika daerah asal kita substitusikan ke fungsi x pangkat 2 tambah ke fungsi x pangkat 2 kurangi 4x ditambah 3. Oke, ketika x-nya 0, 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 3, itu hasilnya 3. Ketika x-nya 1, substitusi x ketika 1. 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1, negatif 4, jadi negatif 3, negatif 3 tambah 3, 0. Kemudian ketika x-nya sama dengan 2, 2 kuadrat 4, dikurangi 4 kali 2, 8. 4 dikurangi 8, negatif 4, negatif 4 tambah 3, negatif 1. Lanjut, ketika kita substitusikan x-nya 3, 3 kuadrat 9, dikurangi 4 kali 3, 12, 9 dikurangi 12, negatif 3, negatif 3 tambah 3, 0. Selanjutnya, ketika substitusi nilai x-nya 4, x pangkat 2, berarti 4 pangkat 2, 4 pangkat 2, 16, dikurangi 4 dikali 4, 16. 16 kurangi 16, 0 tambah 3, berarti 3. Nah, jadi dalam daerah hasil, nilai atau angka-angkanya adalah himpunan 3, 0, negatif 1, 0, 3. Ingat, penulisan himpunan bukan seperti ini. Jika ada 2 angka yang sama, cukup menulis 1 angka saja di himpunan. Jadi, 0 ini kita gak usah ulangi lagi penulisannya. Nah, jadi cukup sampai sini. 0 sama 3 gak usah ditulis lagi karena sudah ada. Jadi cukup 3, 0, dan negatif 1. Nah, jadi cukup sampai sini untuk daerah hasilnya cuma 3, 0, dan negatif 1 ketika daerah asalnya diketahui seperti ini. Untuk selanjutnya, ketika mau mencari grafik dari fungsi kuadrat, untuk mencari grafik dari fungsi kuadrat, kita bisa memanfaatkan domain dan rank yang telah kita cari. Nah, ini bisa kita manfaatkan menjadi titik-titik yang dilalui oleh kuadrat tersebut, oleh fungsi kuadrat tersebut. Jadi, tadi kan kita ketika x-nya 0, hasilnya 3, berarti itu 0 dan 3 atau 0,3 itu merupakan titik-titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Jadi kalian bisa langsung tulis atau gambar grafiknya, gambar koordinat kartesius dari ini sumbu x, ini sumbu y. Kemudian daerah asalnya ada 0, 1, 2, 3, 4. Berarti dari sini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ranknya ada 3, 0, 1. 3, 0, sama negatif 1. Nah, tadi kita sudah dapat ketika x-nya 0 bahwa ranknya itu 3. Berarti titik 0,3, nah titik ini merupakan titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Nah, tadi ingat ketika x-nya 1,
nilai Y-nya 0. Ketika X-nya 2, ketika daerah asalnya 2, daerah hasilnya atau rank-nya negatif 1, berarti 2, negatif 1. Selanjutnya tadi ketika X-nya 0, Y-nya itu, maaf, selanjutnya tadi ketika X-nya 3, rank-nya itu 0, jadi 3,0. Yang terakhir ketika X-nya 4, berarti Y-nya 3 tadi tuh. Berarti 4,3. Nah, sudah diketahui titik-titiknya, berarti kita tinggal gabungkan saja atau hubungkan saja membentuk suatu grafik parabola. Nah, coba lihat. Dari grafik fungsi yang dibatasi, maka parabolanya juga terbatas. Ini kan daerah asalnya dari 0 sampai 4. Berarti gambar grafiknya pun kita gambar dari 0 sampai 4. Sedangkan daerah hasil atau rank yang terkecilnya negatif 1, yang terbesarnya 3. Berarti gambar ranknya atau posisi di Y-nya dari mulai negatif 1 sampai 3. Nah, jadi gambarnya cukup seperti ini, tidak lebar atau tidak melebihi ke atas. Seperti itu. Bagaimana? Sudah cukup mengerti ya tentang mulai dari awal, dari fungsi linier, kemudian masuk kepada fungsi kuadrat. Jadi, untuk fungsi kuadrat ini, maka kita dapat menyimpulkan fungsi kuadrat adalah fungsi polinom dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Sering juga disebut dengan fungsi berderajat 2. Nah, gambar grafik dari fungsi kuadrat adalah sebuah parabola. Kalau tadi linier berarti garis, kalau kuadrat berarti parabola. Nah, untuk rumusnya sendiri, fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0, a, b, dan c itu merupakan anggota dari bilangan real. Nah, untuk rumusnya sendiri, sama kayak yang tadi, sama kayak yang linear, bahwa ketika ada fx, artinya di situ ada suatu fungsi f yang memetakan x ke fx-nya ini, yang kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, seperti itu. Jadi yang menjadi daerah asalnya merupakan X. Nah, yang menjadi daerah hasilnya di sini yaitu AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Seperti itu. Baik, sudah paham ya tentang materi fungsi linear dan fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya, coba kalian baca dan pelajari bahan ajar, kemudian kerjakan LKPD-nya, kemudian apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar atau langsung melalui via WhatsApp. Nah, saya rasa untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.